Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, patut kiranya pada pagi yang cerah ini kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara kita bersyukur pada Allah. Yang pertama, syukur bil qalbi, syukur di dalam hati. Maksudnya bahwa dalam hati kita ini meyakini bahwa segala nikmat yang Allah berikan pada kita itu adalah dari Allah. Itu syukur yang pertama. Dalam hati kita meyakini bahwa apa-apa yang sudah kita terima ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk yang Allah berikan pada kita. Syukur yang kedua adalah syukur bil lisan. Lisan kita ini selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kalau kita merasa bahwa kita itu mendapatkan nikmat. Kita masih bisa bernafas, ya. Alhamdulillah. Kita bisa menikmati makanan, minuman yang lezat. Alhamdulillah. Kita diberikan pasangan yang ideal, keluarga yang baik-baik, keluarga yang agamis, keluarga yang selalu mengabdi, dan kita berjamaah. Alhamdulillah. Suatu saat kalau kita ini mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tapi kita juga tetap apa? Mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, bedanya di situ, Pak. Jadi kalau kita sudah suatu saat kok makan udah enak rasa, tetap kita harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Saya ditabrak kemarin hari Jumat itu, saya ucap alhamdulillah. Ya. Hari Jumat kemarin. Ya cuma ditabrak sepeda motor, tapi kan selamat ya. Ya tetap saya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita nanam tanaman apa saja, dan kok gagal, ya tetap alhamdulillah. Karena apa? Yang sebelumnya kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak, hasil banyak. Jadi kita harus. Yang ketiga adalah syukur bil arkan. Syukur yang merupakan satu gabungan antara bil lisan dan perbuatan. Seperti kita melakukan sholat seperti itu kan, tentunya dua-dua ini akan terhimpun antara lisan dan amal perbuatan badan kita. Seperti kita Allahu Akbar, ya. Itu diantaranya cara syukur kita. Dan syukur yang kita lakukan ini
dalam rangka harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita juga bersyukur pada Allah bahwa pagi ini kita kuliah. Ini S1, S2, apa S3 yang kuliah kita hari ini. Yang ikut itu S3 apa S2 apa S1? Sangat sekali. S1 sepuh, gitu. S2 sudah sepuh, S3 sepuh sekali. Tapi masih bisa kesini. Ya itulah karena kita dalam keadaan syukur, yaitu mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat. Orang sehat itu yang ditakuti apa? Orang sehat itu yang ditakuti adalah pintu rumah sakit, Pak. Orang sehat itu yang paling ditakuti adalah pintu rumah sakit. Coba kalau kita sudah digotong di bawah ambulan, apalagi dibawa ke rumah sakit, perasaan kita dalam kondisi tidak sehat di bawah seperti itu apa rasanya? Pasti takut kan? Wah, nanti apa yang terjadi sudah sampai di pertama sudah langsung dipakai ini, itu takut. Cuma senengnya apa? Kalau sudah pulang dari rumah sakit, ya rumah sakit rumahnya lebih besar dari rumah kita, tapi nggak enak Pak di sana. Yang pernah ke rumah sakit siapa? Ya kita ini pernah juga, semua pernah ngalamin kok. Zaman COVID itu masalah banyak itu ya. Yang kedua adalah yang ditakuti adalah pintu rutan, ya, rumah tahanan. Itu ditakuti orang itu, ya. Masuk malu, ya, masuk ya gimana ya? Takut. Nanti kalau pulang malu. Karena apa? Pernah di rutan. Walaupun kadang-kadang orang masuk rutan itu belum tentu salah. Ya. Karena ini adalah termasuk apa? Bagian daripada sanksi dari perbuatan yang dianggap salah. Ya. Kalau sudah rutan. Istri saya itu masuk rutan itu 5 tahun, ya, ya Kak. Yang Muti itu pernah masuk rumah sakit 5 tahun. Setiap Jumat pagi jam 9 masuk rumah sakit. Tapi bukan berarti masuk rumah sakit ditahan, tidak, tapi justru apa? Memberikan suasana yang menyenangkan bagi napi perempuan. Karena apa? Dia itu ternyata butuh santapan rohani. Jadi selama 5 tahun istri saya itu masuk rumah sakit, rumah tahanan, tapi untuk apa? Berjuang, berdakwah. Ditugasi oleh Aisyah, karena Aisyah itu punya program. Siapa di antara orang-orang yang mau dan mampu sanggup untuk berdakwah di tempat itu. Ternyata istri saya mau, dan sama Bung Karno dulu 5 tahun. Jadi orang masuk rumah sakit itu ya pertama takut, kalau sudah pulang malu, ya, kurang malu. Dan masih banyak pintu-pintu yang ditakuti. Ada pintu apa lagi yang ditakuti? Pintu kubur ya ditakuti. Ya. Hadirin, terkait dengan masalah itu
pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berita-berita dari Al-Quran tentang kebenaran daripada janji-janji Allah. Yang ini merupakan satu pelajaran yang berharga bagi kita, agar supaya kita dalam hidup ini berhati-hati. Ya, kan kita ini hidup ini pilihan, ya. Pilihan. Ingin masuk bahagia, masuk surga, sukalah kita berjamaah ke masjid. Kalau suka ke neraka, ya sudahlah, minuman-minuman yang membuat orang teler dan sebagainya. Saya ingat akan kenyataan-kenyataan di tanah air kita ini. Mengapa di setiap kabupaten itu ada alun-alun? Kemudian sebelah timur itu rutan. Coba ya, kan ya, ada kerajaan, ya, Pemda. Timurnya itu mesti rutan. Baratnya apa? Masjid. Itu biasa seperti itu, itu sudah didesain sejak dulu seperti itu. Sudah mulai pemerintahan Islam zaman pemerintahan Mataram. Saya di Jogja itu berapa tahun? 9 tahun. Yang namanya alun-alun, namanya masih anak-anak seperti itu kan suka kan klaim. Apalagi pas mauludan yang seperti kemarin itu seneng lah. Di situ apa? Di alun-alun yang terjadi di situ. Alun-alun itu ternyata tempat orang berkumpul. Bohong elek, bohong api, lanang wedok, jilbaban endak. Disitulah tempat orang berkumpul. Di sebelah barat ada masjid. Di sana itu, ya, di sana itu ada masjid, namanya Masjid Kauman. Di sebelah timur, ya rutan tadi. Di alun-alun itu tempat orang berkumpul. Cuma sekarang sudah berbeda. Alun-alun Jogja yang sekarang itu tidak seperti itu, tapi dikembalikan seperti semula. Apa maksud alun-alun di situ sekarang? Bersih, tidak ada suket. Jadi tanah alun-alun itu mungkin ada 1 meter atau 2 meter. Itu tanahnya dibongkar, diganti dari pasir laut selatan. Sehingga sama bersih sekarang ini. Karena apa? Karena alun-alun di situ fungsinya seperti dikembalikan pada zaman dulu adalah tempat latihan para prajurit. Ya. Tempat latihan para prajurit dan demo rakyat di situ. Dulu seperti itu. Ya, jangan dianggap dulu tidak ada demo, juga ada. Tapi ya terbatas, ya hanya sampai situ, karena aturan di kerajaan itu kan kulon sudah ada adab-adabnya. Tapi tetap diperhatikan dari kerajaan apa maksud daripada rakyat untuk berdemo. Tapi diingat bahwa itu adalah merupakan metode dakwah Wali Songo. Karena pada saat-saat tertentu seperti bulan-bulan Maulid seperti itu, orang Jawa itu sukanya mendengarkan apa? Kelonengan, Pak. Apa ya? Suka mendengarkan itu apa? Gendeng-gendeng itu, telinga itu Masya Allah sangat senang sekali, Pak. Nah, gendengnya itu tidak sama dengan gendeng Bali, Banyuwangi, beda itu. Bagi mereka itu sangat menyenangkan hati itu. Sehingga pada waktu sekatan itu ada 2 tempat gamelan itu setiap 30 menit, ya. Itu ditabung pada saat-saat bulan Maulid seperti yang kemarin ini, ya. Mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 itu. Apa maksud daripada
dakwah Wali Songo saat itu adalah agar supaya orang-orang yang kumpul di alun-alun itu masuk gapuro menuju Masjid Kauman. Apa arti gapuro? Gapuro itu ternyata ghafuro. Ya. Jadi ada makna-makna filosofinya apa? Gapuro itu. Jadi Gapuro kenapa? Karena banyak orang-orang Jawa, orang-orang Hindu yang masuk halaman masjid itu harus lewat gapuro itu. Maksudnya apa? Orang masuk masjid itu diampuni dosanya. Itu Wali Songo pinter bisa ya cara apa? Kemudian setelah itu di situ masuk masjid. Sebelum masjid di pintu itu ada air yang mengalir. Air mengalir, air suci itu. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sudah ghafura, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya agar supaya apa? Masuk masjid untuk melaksanakan apa? Sholat 5 waktu. Jadi kalau sudah ghafura kan orang-orang yang non muslim, orang-orang Hindu pada saat itu kan berarti dosa-dosa mereka diampuni. Karena apa? Dianggap sudah bacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu strategi Wali Songo, utamanya Sunan Kalijogo ya, untuk berdakwah di wilayah Kota Mataram, yaitu Yogyakarta. Itu cara itu. Hadirin, itu hanya sekedar untuk apa, tambahan ilmu saja mengenai masalah Kerajaan Mataram pada saat melakukan satu dakwah Islam. Ada pemerintahan, ada rutan, ada alun-alun, ya, ada rutan, ada masjid, ada kantor pos ya, di situ. Selalu kumpul itu di mana-mana, Pak. Lihat di Probolinggo, ya, di kabupaten semuanya seperti itu sudah didesain seperti itu. Sehingga banyak apa ya museum-museum atau tempat-tempat yang banyak bersejarah, ya, punya filosofi masing-masing, utamanya di Yogyakarta itu.